Nah, teman-teman ya, pagi ini tema kita ya, teman-teman ya. Sholat mereka di rumah suci hanyalah bersiul-siul dan bertepuk tangan. Itu ya temanya teman-teman ya. Ini temanya ya, ini satu lagi teguran atau pernyataan dari Allah teman-teman ya. Untuk kita ini ya, umat manusia saat ini. Allah berkata teman-teman ya, sholatmu di rumah suci hanyalah bersiul-siul dan bertepuk tangan. Teman baca ya di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 35. Silakan dicek teman-teman ya, dilihat ya, renungkan artinya. Nah, ayat ini ya jelas sekali Allah menegur kita ini ya, bahwa kamu, dia menunjuk kita ya, kamu sholatmu atau sholat kita ini di rumah suci hanyalah bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Atau hanya main-main saja ya, kata Allah. Itu kitab suci yang mengatakan ya, bukan aku ya. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 35. Baca. Silahkan dibaca sendiri-sendiri teman-teman ya, di surat Al-Anfal ayat 35. Ini kata-kata Allah ya di kitab suci. Dibaca dan direnungkan artinya. Jangan kira itu kata-kata aku ya. Itu mah kata-kata Bapak itu saja ya. Atau bisa-bisanya Bapak itu saja ya. Jangan kata begitu ya. Tidak. Itu kata-kata Allah di kitab suci. Baca sendiri ya. Surat ke-8 ayat 35. Siapa yang Allah maksud di surat itu? Direnungkan dan dipertanyakan ke diri sendiri. mungkin saja ditujukan Allah ke diri kita sendiri yang sedang membaca ayat itu. Mungkin saja teman-teman ya, itu ditujukan kepada kita ini ya, atau ke diri kita ini yang sholat tak khusyuk. Dalam sholat pikiran terbang kemana-mana. Dalam sholat khayalan sampai kemana-mana. Dalam sholat kita yang kita ingat, ingat bisnis yang tak untung-untung. Ingat warung yang diantri pembeli atau yang sepi-sepi saja. Itulah teguran Allah ya. Sholatmu hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Itu kata-kata Allah ya. Tetapi anehnya kita tak pernah menyadari itu, tak mau mengakui itu, merasa semua sudah benar, sudah baik, walaupun tak khusyuk. Ya, kata kita, Tuhan kan melihat kita sholat. Itu hati kita berkata. Itu yang terucap dalam hati kita. Yang tak baik, kata kita yang tak baik adalah yang tak sholat. Itu kata kita, ngelesnya kita begitu ya. Ngelesnya kita pada orang lain, yang tak baik itu yang tak sholat. Aku kan sudah sholat, kata kita. Kita sudah merasa berada di jalur yang benar. Kewajiban sholat 5 waktu sudah dilaksanakan. Selesai sudah kewajiban kita. Kita anggap begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, masalah sholat ini ya sudah sering aku tulis dan kusampaikan dalam video-videoku ya. Tetapi aku tak akan pernah bosan-bosan untuk mengulang-ulang kembali. Karena menurutku permasalahan umat muslim di negeri kita ini adalah soal sholatnya ya. Kita beranggapan yang penting sholat. Semua amalan tak diterima apabila tak sholat. Itu kata kita ya. Itu menurut para ahli agama di negeri kita juga berkata begitu ya. Apapun kebaikan tak akan ada arti kalau tak sholat. Nah, itulah yang selalu dinaung-naungkan kepada jamaah-jamaah kita ya.
Tetapi perbuatan atau etikanya dalam kehidupan tak pernah digubris. Ya, begitulah teman-teman ya keadaan umat muslim di negeri kita ini ya. Sholat, kejahatan, terus pengurus rumah ibadah atau masjid, suara toa yang keras, melantunkan suara pembaca kitab suci. Tetapi suara masyarakat yang terganggu tak diabaikan. Jadi mereka merasa terpimpin pada jalan yang benar. Jadi dalam hati mereka itu ya, mereka sudah berada pada jalur yang benar. Itu sindiran Allah lagi ya. Di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 30 teman-teman ya. Jadi di surat itu Allah menyindir kita lagi ya. Mereka merasa telah terpimpin pada jalan yang benar. Itu perasaan mereka teman-teman ya. Mereka telah merasa terpimpin pada jalan yang benar. Jadi nggak digubris lagi ya keluhan-keluhan masyarakat di sekitar. Ya, begitulah teman-teman ya. Dalam sholat tak jujur pada diri sendiri. Sholat hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Tapi itu dianggap oke-oke saja, sudah benar. Yang penting dikerjakan sama-sama dan berjamaah. Itulah yang dimaksud Allah ya di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 35. Teman-teman boleh dicek ya, dibaca kembali ya, direnungkan artinya. Pada siapa Allah itu bermaksud berkata demikian? Kepada siapa tujuannya kata-kata itu ya? Mereka sudah berada di jalur yang benar, kata Allah, perasaannya. Jadi Allah berkata, kita ulang lagi, Allah berkata ya, sholatmu di rumah suci hanyalah bersiul-siul dan bertepuk tangan. Dan cobalah direnungkan itu ya, pada siapa Allah bermaksud, pada siapa ayat itu tertuju, direnungkan di dalam hati ya. Mungkin saja ya kalau untuk orang lain ya bagus ya, tapi renungkan mungkin juga kita sendiri yang kena, yang tertuju kepada diri kita ya. Cobalah direnungkan itu ya. Nanti aku tampilkan lagi ayat-ayat ya yang mempersoalkan soal sholat ini ya. Banyak ayat-ayatnya yang tercantum ya. Nanti aku tampilkan lagi ya. Nanti aku tampil di tema yang berikutnya ya. Begitu aja teman-teman ya. Silahkan di komen yang baik ya dan sopan. Nanti komennya aku balas ya. Aku balas dengan yang baik pula. Begitu teman-teman ya. Terima kasih.